Selamat pagi. Puji Tuhan karena kita ada kesempatan lagi pada pagi hari ini untuk sama-sama kebaktian. Selamat datang yang ada pada pagi hari ini, begitu juga yang masih lagi setia mengikuti kebaktian secara online. Mari sebelum kita memulakan kebaktian kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini yang Engkau sudah berikan untuk kami setiap satu pribadi. Engkau sudah memberikan kami kekuatan baru, nafas yang baru untuk hidup kami, sehingga saat ini kami masih ada mempermuliakan nama Tuhan karena kekuatan yang sudah Tuhan berikan untuk kami setiap satu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sama-sama mau belajar lagi dan terus mau mendengar firman Tuhan. Karena kami tahu hanya firman Tuhan yang memberi kami kekuatan, hanya firman Tuhanlah yang boleh mendidik kami menjadi anak Tuhan yang melihat segala sesuatu rencana Tuhan itu indah dalam hidup kami. Mungkin dalam pikiran kami sesuatu yang mungkin tidak sama seperti apa yang kami inginkan, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap melihat, tetap mau memberikan hidup kami adalah hidup yang berkemenangan sehingga sampai nafas kami yang terakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian kami yang membawa firman Tuhan pada pagi hari ini. Begitu juga yang memimpin pujian, Tuhan berkati, memakai dengan luar biasa sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan itu menampakkan bahwa Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan ya Bu. Haleluya, shalom. Mari semua jemaat Tuhan kita berdiri. Kita ingin menyembah, memuji Tuhan kita pada saat ini atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita di sini. Mari sama-sama kata pujian ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka citalah. Sekali lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
Halia. Kita ingin teruskan pujian kita. Mari kita angkat pujian nih. Anggur baru. Membangkitkan umat pilihannya hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi patahkan, mari bersorak baginya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah di umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasa Tuhan, nyata kuasanya. Nyata kuasa Tuhan, nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Setiap kami di sini sudah diurapi dan dipenuhi. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar firman-Mu, makanan rohani bagi kami setiap minggu. Pada saat ini kami ingin mengangkat lagu pujian ini sebagai doa kami, bahwa kami sudah dilengkapi dan dinaungi Engkau, kasih Engkau Bapa. Haleluya Bapa. Mari kita angkat lagu pujian ini. Lingkupiku. Dengan sayangmu, naungi
semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari nyatakan dengan lembut. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang, kami damai. Silakan dang Tuhan. Haleluya, bersuara. Pada hari Tuhan Yesus kami di hati kami mau tenang Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu kepada kami. Dan kami berjumpa sebagai Engkau sangat sayang dengan kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Dan saya percaya pada surga pada hari ini, Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini Bapak untuk mendengar lagi kasih, berita kasih daripada Tuhan, Injil daripada Tuhan, berita gembira untuk kami. Dan yang percaya bukan hanya apa yang akan kami dengar, tapi akan kami alami Bapak surga, kuasa kasih Tuhan di tengah-tengah kami. Bahwa pemeliharaan sungguh Tuhan, apapun yang kami lalui, apa yang kami sedang tempuhi Bapak, Engkau memberikan kami di tempat yang paling selamat Tuhan, di sisi mana? Di dalam Tuhan. Engkau percaya pada surga, ibaratnya pada pakaian bukan lagi satu rutin, bukan lagi satu tradisi, kebiasaan, tapi kami percaya pada surga Engkau mau kami impress, menikmati, dan lebih lagi Tuhan menikmati kasih oleh persekutuan ini. Terima kasih pada saya Kau bicara tengah kami, nyatakan isi hati. Kayak hamba-Mu dan kami semua Tuhan, nyatakan kasih-Mu kepada kami. Firman-Mu dan firman. Kami siap Bapak di surga bicara tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, shalom. Selamat bertemu lagi saudaraku. Kalau kita telusuri lagu-lagu yang si pemimpin pujian bawa tadi, memang bagus. Kita berjumpa kan, kita bertemu lagi karena kasih Tuhan, amin. Dan yang paling istimewa ialah bila kita menghadapi keadaan situasi kita, mungkin kamu katakan tidak berbeza-beza apa yang orang alami, tapi secara umumnya saya katakan sini dunia sekarang mengalami segala pukulan, segala
keberangkalian untuk ataupun kemungkinan untuk kita merasa takut. Berapa dapat sebut nama dia, Nancy. Dia pergi Taiwan dan ini menyebabkan kemarahan bagi China karena dianggap itu merupakan satu pencerobohan oleh mereka terhadap provinsi ataupun wilayah milik China tanpa kebenaran mereka. Jadi di keliling Taiwan, keliling ini pulau Taiwan ini, China buat latihan peperangan, latihan berperang. Jadi tembak bom dan sebagainya. Jadi ruang darah itu memang tidak selamat. Jepun sendiri tidak mau menangguh ataupun menunda beberapa penerbangan karena kawasan itu sangat bahaya. Termasuklah apa yang saya alami, barang saya lambat sampai. Dia punya alasan, dia bilang itu penjual, dia cakap penerbangan belum selamat, penghantaran secara menggunakan penerbangan belum selamat, tidak boleh dilakukan secara terbatas. Nah, saudaraku, dunia bukan semakin baik, dunia semakin rosak. Dan ini adalah rentetan daripada ataupun berikutan daripada kejatuhan manusia dalam dosa. Yang menanggung semua itu adalah bukan hanya manusia tapi seluruh dunia ini. Kenapa untuk acara begitu? Bukan manusia saja yang berdosa, kenapa bumi atau dunia ini mengalami juga. Masih ingat lagi apa yang berlaku ketika Adam jatuh dalam dosa? Sebelum ini mereka hanya perlu kutip, pungut, petik untuk makan. Tetapi sekarang apa yang berlaku ialah dia katakan berpeluh waktu itu mengusahakan tanah supaya dapat memberikan makanan kepada kamu. Dulu tidak, manusia tidak perlu berpeluh, tidak perlu bersusah payah. Saya ingat bukan mereka petik gandum, saya ingat, ataupun padi, tapi mereka kutip ataupun petik beras ataupun mungkin nasi dan roti saja. Kan? Jadi itu yang berlaku. Dunia tidak seperti pada mulanya yang Tuhan inginkan. Pada mulanya Tuhan katakan semuanya baik. Setelah Tuhan bisa dalam dosa, semua tidak berpihak dengan kita. Nah, kita tahu bahwa keadaan dunia sekarang ini, saya katakan ini karena saya mau kita melihat ini secara positif di dalam dan melalui kebenaran firman Tuhan. Berlaku kegoncangan, bukannya di langit tapi di bumi, kata firman Tuhan. Di mana apa yang berlaku ialah gempa bumi, tsunami, dan yang paling kerap dan paling yang live lagi sekarang ditayangkan di YouTube secara langsung adalah letusan gunung berapi berlaku di mana-mana. Di Iceland masih berlangsung lagi, kan? Kita dikejutkan yang satu lebat yang paling besar juga berlaku di selatan laut Pasifik, lautan Pasifik di Tonga yang meranapkan atau menghilangkan sebuah pulau. Baru-baru ini di kepulauan Jepun, di selatan Jepun. Oke? Dan kita pun juga mengalami dulu, kalau dalam geografi dia sudah tidak betul lagi. Dia katakan begini, kenapa Malaysia tidak mengalami gempa bumi dan fenomena letusan gunung berapi? Jawaban dia karena Malaysia jauh dari lingkaran api Pasifik. Banyaklah jawabannya, tapi jawaban dia itu karena jauh daripada sempadan ataupun letaknya lingkaran api Pasifik. Itu tidak betul lagi. Geografi karena tulis balik dengan melihat situasi semasa. Kita mengalami ini. Mungkin tidak gunung berapi, tapi kita mengalami gempa bumi lebih keras lagi. Dan di Ranau berlaku hampir setiap hari, cuma kita sadar saja karena dia punya getaran kecil. Kita sadar bila dia besar dia punya gagaran. Filipina baru-baru ini gempa bumi 7.3 skala Richter. Itu dekat dengan kita. Saudaraku, keadaan dunia yang semakin tidak berpihak kepada kita ini karena kesan daripada kejatuhan manusia dalam dosa. Tuhan mau kita melihat sebagai orang-orang percaya. Karena ketika Tuhan memulihkan kita, dia memulihkan kita bukan supaya kita kembali kepada zaman Adam atau pada Adam yang semula. Lalu Tuhan mengembalikan kita lebih daripada itu. Daripada dari zaman Adam, meletakkan kita di tempat yang paling situasi yang paling indah sekali. Tuhan mau kita melihat apa yang berlaku saat ini dengan kacamata firman Tuhan. Dalam Roma 12 Tuhan mengatakan sekali lagi aku akan menggoncangkan. Maksudnya ini berlaku saat dengan pengetahuan Tuhan. Tuhan tahu ini berlaku.
Nah sebenarnya tidak akan berlaku jika Tuhan tidak izinkan. Dan ini berlaku karena tujuan Tuhan sangat jelas. Dia katakan bahwa supaya yang tidak tergoncangkan akan tinggal tetap. Dia bilang. Maksudnya apa? Supaya nyata orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kan dalam Amsal mengatakan yang lari tidak ada lelah, tidak penat, yang berjalan tidak akan penat, tidak akan lelah, yang berlari tidak akan lelah, tidak akan penat. Mereka sebaliknya dibilang akan terbang tinggi dan semakin tinggi dengan sayap Raja Wali. Raja Wali boleh terbang tinggi apabila lebih kuat angin. Kalau kita melihat negatif, kuat angin bahaya, ribut kan. Tapi burung Raja Wali lebih kuat angin, dia lebih tinggi terbang, lebih steady dia terbang. Firman Tuhan mengatakan ini berlaku supaya yang tidak tergoncangkan akan tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Maksudnya supaya dapat kita manusia di dunia ini dapat distinguish, dapat membedakan di antara orang yang memiliki Tuhan atau dikatakan secara cepat Tuhan yang ada dalam mereka percaya pada Tuhan dengan mereka yang tidak memiliki Tuhan. Akan nampak bezanya. Jadi kita yang memiliki Tuhan adalah saksi-saksi supaya pada waktu akhir zaman ini berlaku semua ini, kita menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi tempat pengharapan bagi mereka untuk segala persoalan hidup mereka bertanya, kenapa? Anda dan saya adalah vessel ataupun alat Tuhan untuk menjadi berkat pada zaman ini. Sedih jikalau sebaliknya kita melihat keadaan situasi dunia sekarang ini sebagai ancaman bagi kita. Tuhan mau supaya kita melihat ini sebagai satu orang bilang stepping stone. Apa ya kalau bahasa Melayu? Batu loncatan. Kita bukan dihambat, tapi sebaliknya kita merambat. Itu perkataan bukan saya punya, itu adalah mendiang ataupun saya katakan mendiang ini susah mau cakap ini. Yang sesudah kita sudah meninggal, Yesus sendiri cakap, dia bukan mati. Kalau kita orang Kristen bukan mati. Bila Yesus menggunakan perkataan dia katakan tidur. Kalau yang sudah mati tidur. Dan saya ingat rasul yang menggunakan konsep yang sama, perkataan yang sama untuk mati adalah Rasul Paulus. Dia tidak pernah cakap orang Kristen yang mati itu sebagai mati, tapi sleep, tidur. Nah, saya ingat lagi bila Yudas meninggalkan, dia orang tidak tahu, sebab yang dia tahu 3 hari lepas dia sakit. Ada orang beritahu waktu dia masih sakit lagi, Tuhan dia bilang orang saudara yang kau kasihi, mesti dia merujuk pada Yudas sedang sakit. Maksudnya dia katakan pulang kasih sembuh dia. Tapi Yesus sengaja lebih lama di tempat dia berada. Kemudian Tuhan Yesus tahu karena dia tahu yang Yudas sudah mati. Tapi murid-murid sendiri tahu, yang dia tahu ialah berita yang dia sedang sakit. Jadi Yesus cakap dengan murid-murid dia. Dia katakan begini, mari kita balik ke Yerusalem karena Yudas sudah tidur. Jadi pendengaran murid-murid pada waktu itu sangat jelas, yaitu Yesus katakan tidur dan mereka menganggap ataupun mengerti sebagai tidur seperti perkataan yang kita guna sini tidur. Kalau orang tidur tidurlah kan. Jadi apa murid-murid katakan pada Yesus, oh baguslah kalau begitu dia sedang tidur, maksudnya sudah semakin baik kalau dia boleh tidur, kalau tidak mengadai-adai lagi dia sedang tidur. Oke, baguslah itu. Jadi Yesus dapat tahu yang mereka tidak paham apa yang dia cakap, maksud dia tidur. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, ya Yudas sudah mati. Baru orang oh mati. Tapi Yesus gunakan perkataan bukan mati, sebelum itu dia akan tidur. Jadi perkataan dihambat, bukan dihambat tetapi merambat, itu bukan penentu punya apa itu? Saya punya quotation salah. Itu ada pernyataan daripada saudara kita hamba Tuhan yang sudah tidur bersama dengan Tuhan, yaitu si Albert tahu si Jeremiah. Dulu dia betul-betul selalu melayani di kalangan muda-mudi. Zaman kami melayani muda-mudi tahun 1980-an, 90-an. Waktu saya masih belasan tahun lagi. Dihambat tapi merambat. Tuhan mau kita memiliki situasi seperti ini. Sebelum apa, dalam beberapa minggu ini kita belajar tentang imagination of the thought, pemikiran kita. Dan bagaimana kita jaga itu.
Karena kalau kita takut menimbulkan imajinasi yang negatif, kan? Dan apa yang berlaku ialah Tuhan sangat serius melihat apa yang kita imajinasikan, bukan apa yang kita katakan. Kita katakan juga sangat memberat. Kalau sendiri Bapak tidak memiliki keyakinan, kepastian, anak-anak lagi bingung. Begitu juga dengan seorang pemimpin dan semua organisasi, mungkin institusi dan sebagainya. Nah, tapi juga dengar baik-baik, pemimpin sebagai diri sendiri, kan? Pimpin hidup kita, yaitu pemikiran kita. Dan bagaimana pemikiran kita diperbaharui. Karena pertobatan sendiri, firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 12 bahwa pertobatan adalah perubahan pikiran. Malah perkataan pertobatan itu daripada bahasa Greek itu metanoia, itu ialah pertobatan. Metanoia itu pertobatan. Dia punya ayat panjang menjelaskan ayat perkataan ini ialah memperbaharui pikiran dengan pikiran yang baru. Tapi dia guna perkataan bukan memperbaharui, tapi dia bilang mewarnai. Kamu tahu kan kita punya pikiran boleh diwarnai? Dunia tahu itu. Dia bilang kau punya pikiran kuning, kita merujuk pada pikiran yang tidak betul lah, ataupun pikiran apa? Kalau warna putih itu berbicara tentang kekudusan, suci dan sebagainya, kan? Saudaraku, kita mewarnai pikiran kita. Kita bertobat, mewarnai pikiran kita dengan jati diri kita, siapa kita dalam firman Tuhan. Kita belajar, kemudian kita belajar bagaimana kita mengalami atau melalui pembaharuan pikiran ini. Sebenarnya kita sedang melalui peperangan. Boleh bersama dengan saya sedang, supaya kita dapat itu, kita stitch, kita jahit, kita cantumkan apa yang kita belajar dalam beberapa waktu ini, satu pembelajaran ataupun satu kesinambungan. Dan saya berdoa supaya apa yang kita sampaikan, yang kita dengar dalam ibadah ini menjadi satu yang praktikal dalam kita. Nah, sekarang kita sudah belajar 2 minggu tentang peperangan. Saya mulai dengan VOB Minawo, kemudian saya bawa di sini, dan pada hari ini saya bawa kita. Dan saya mau tutup dengan ini, bahwa peperangan yang kita alami, yang sedang kita lalui adalah peperangan bukan milik kita. Men. Wih, panjang betul muka di masjid betul. Nah, saya coba kaitkan dengan isu-isu semasa. Kadang keluar di luar sana dengan apa yang kita belajar di sini. Dan jika kita lihat, kita belajar semua bagaimana kita menghadapi, semua adalah bagaimana kita berpikir. Boleh bersama dengan saya. Bagaimana kita berpikir untuk menghadapi. Kita nampak masalah, bagaimana kita pikir tentang masalah tersebut. Kita nampak cabaran, bagaimana kita melihat. Kita nampak, saya katakan nampak sini maksudnya menurut pandangan mata kita. Kadang-kadang apa yang kita pandang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan pandang, kan? Itu tidak. Coba pagi ini saya sedangkan lagu si Laura Story. Mungkin itu nama dia betul ya, Laura Story. Tapi dinyanyikan oleh seorang lelaki yang mengalami masalah, apa istilah dia itu kita bilang, yang dia ada istilah medikal begitu. Dia ada sunding lah, terus terang dia sudah kena bedalah. Kalau dia bercakap sengau sedikit, tapi dia nyanyi lagu itu dengan kesengauan dia itu, tapi lagu itu sangat menyentuh hati, luar biasa. Nah, lagu si Laura dia katakan begini, dia punya tajuk blessing, beli di YouTube nanti itu. Jadi dia bilang, kadang-kadang kita nampak apa yang Tuhan sedang lakukan dengan kita, kan? Kita tidak paham. Kita lihat seperti doa kita tidak dijawab, kejahatan semakin menang dan sebagainya. Tapi mungkinkah dia bilang sebenarnya Tuhan sedang berbicara dengan hati kita, sedang menyampaikan message. Sedangkan mungkin berkat itu, kalau kita punya ekspektasi kan, berkat itu yang boom depan kita terus yang nampak. Kita lupa berkat yang kecil-kecil, raindrops, titisan air hujan, kan? Dan dia katakan juga, saya boleh terima juga dia punya konsep ini. Dia bilang, bagaimana jikalau tidak dapat tidur berapa malam itu, sleepless night, dia bilang. Kemudian segala kesakitan itu ataupun segala isu yang kita hadapi ini, sebenarnya Tuhan sedang menyadarkan kita bahwa dunia tidak dapat memuaskan kita.
Beri bersama dengan saya. Sebab kadang-kadang kesakitan kita dihasilkan daripada ekspektasi kita. Apa yang sekeliling kita? Kita expect gaji naik, tentang beri bersama dengan saya. Kita expect kita punya ahli politik perform lebih baik, cakap seperti buat seperti yang dia cakap. Kadang-kadang kita berharap pada manusia, yaitu mungkin pasangan hidup kita, mungkin majikan kita, kelik kita dan sebagainya, dan kita kecewa. Hanya membuktikan bahwa dunia bukan itulah yang boleh memuaskan kita. Yaitu hanya damai yang diberikan oleh Bapa, bukan yang diberikan oleh manusia. Masih ingat lagi firman Tuhan kita bawa minggu lepas. Damaiku kuberikan padamu. Kan? Tidak seperti apa yang dunia berikan. Mungkin itu adalah lesson, pembelajaran yang Tuhan ajar dengan kita. Seperti Yakobus katakan, segala pencobaan yang kita alami sebenarnya untuk menyadarkan kita bahwa kita berada di tempat yang salah. Tuhan sedang membetulkan kita. Jalan kita ditutup, bukan Tuhan tidak sayang dengan kita, tapi Dia mau buka laluan yang lain mengadakan saya. Amin. Jadi kadang-kadang apa yang kita patang itu, ya saya punya tafsiran ataupun saya penyampaian, saya beritahu apa yang kita pandang itu negatif itu, mungkin hanya pandangan mata kita. Tapi walaupun sedemikian, apapun pandangan kita, mungkin logik, rasional, konvensional, norma, kebiasaan, begitulah memang negatif. Tapi kita dapat oleh firman Tuhan beyond, dapat melihat melampaui apa yang sedang kita lalui. Kita nampak fajar. Yoel, dalam kitab Joel, dia bilang akhir zaman seperti pada waktu akhir zaman akan berlaku seperti ini. Kegelapan, gelap gulita. Bukan saja kelam pekat, bukan saja gelap gulita, tapi kelam kabut. Maksudnya chaos. Tapi tanpa koma, dia sambung ayat dia katakan seperti fajar yang merekah, dia bilang. Maksudnya kalau masih masa subuh kan, kalau itu matahari baru naik kan, itu bagaimana itu cahaya matahari sebalik bukit gunung supaya penetrate itu kegelapan bah. Kalau di gunung kan, kalau pernah naik gunung butuh waktu. Setelah kalau naik gunung mesti pergi yang sebelum matahari terbit. Apalagi kalau udah menembus sedikit, apa itu pancaran matahari yang menembusi dan memecah kegelapan. Tadi dia katakan kelam pekat, kelam kabut, gelap gulita. Ini dalam riwayat. Kamu dia katakan seperti fajar yang merekah. Saya mau bertanya dengan kita, dalam kegelapan seperti itu apa yang kita lihat? Dunia di sana, di luar sana tanpa Tuhan melihat kelam pekat, kelam kabut, gelap gulita dan juga chaos. Tapi kita melihat apa? Pengharapan. Tuhan mau kita berpikir sedemikiannya. Penentuan pikir dulu kah apa yang saya alami sedang berlaku? Tuhan sangat penting, sangat serius, sangat signifikan bahwa pemikiran kita itu boleh menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Karena disitulah terpancarnya kehidupan. Amin. Waktu kita struggle, orang bilang kita struggle untuk mau percaya apa yang Tuhan katakan daripada berbanding apa yang kita lihat, kita rasa, kita nampak di dunia sekarang ini. Yang tangible, kita struggle. Tuhan katakan kamu sedang berperang. Dan peperangan kita ini, seperti sudah kita belajar pada minggu lepas, adalah peperangan yang sudah dimenangkan. Bagaimana kita menaklukkan pemikiran kita yang negatif itu terhadap apa yang kita lihat? Kan orang dunia bilang matilah, habislah, tiada pengharapan. Tapi kita bilang ada pengharapan, ada Yesus, ada masa depan. Kan? Kita sedang berperang. Bagaimana kita menaklukkan itu bukan kepada kita. Karena iblis selalu bilang, oh kau percaya yang kau beli kau ada masa depan. Tapi tengok diri kau mampu kan? Tengok kau punya sikap, tengok kau punya keberadaan. Malah dia mau bawa kita pada dosa kita. Dan tengok apa yang sudah kau buat. Kau layak kan menerima janji Bapa? Kita katakan dengan iman, Tuhan, bukan saya. Kalau kita katakan pada iblis bukan saya. Saya boleh menghadapi ini dengan penuh berkemenangan bukan karena saya baik, saya sempurna, saya tidak melakukan apa-apa yang jahat, bukan. Tapi karena the obedience of Christ.
tapi kepada kesetiaan Kristus. Kristus menang. Dan jika Kristus menang, dia menang bukan untuk dia, tapi dia menang untuk saya. Yesus mati untuk saya, dia bangkit untuk saya. Yesus dihukum untuk dosa saya. Yesus mengalami kebangkitan, kemenangan, kebenaran, bukan saya katakan ini untuk dia, tapi untuk saya. Men, mari kita lihat firman Tuhan. Bukan di masa Timur Tengah, kalau anak-anak yang seperti ini, mereka ini sebenarnya anak yang dalam masih belum remaja lagi. Kalau sudah remaja kan sudah akhir balik, sudah orang lebih gelap. Merah-merah masih kanak-kanakan lagi. Dan pribadi adalah Daud. Dia seorang gembala. Kan kita tahu cerita ini berbicara tentang Daud membunuh, mengalahkan Goliat. Goliat adalah seorang gergasi. Sehingga gergasi yang terakhir di Palestina. Orang Palestina, gergasi besar. Dia bilang, jika dia kalahkan orang-orang Yahudi di sini yang boleh kalahkan saya, oke, anggap saja kami kalah. Tapi kalau kami dapat kalahkan kamu, ini one by one punya fight, dia bilang, maka kamu kalah. Tiada yang berani, termasuklah abang-abang kepada Daud. Tiada yang berani mau menghadapi Goliat ini. Tapi Daud datang. Dan ini perkataan yang dia gunakan, dia katakan begini, bukan kamu datang dengan pedang, kan? Tapi saya datang dengan, ada yang jawab dengan lastik tuh. Memang si Daud pakai lastik lah, pakai kalau dalam bahasa Indonesia umban dia punya sling dalam bahasa Inggris. Bukan lah, Daud katakan, kalau datang bawa pedang, saya datang bawa lastik saja. Tidak, dia cakap begitu, walaupun dia ada bawa lastik. Dan dia bilang, saya datang dengan nama Tuhan. Dan ayat yang ke-17 dia cakap begini sama si Goliat. Dan seluruh jemaah ini akan tahu bahwa Tuhan tidak menyelamatkan dengan pedang atau tombak. Karena peperangan ini sebenarnya milik Tuhan dan dia akan menyerahkan kamu dalam tangan kami. Nah, kita berperang bukan dengan pedang. Sudah kita belajar pada minggu lepas kan? Bukan dengan kekuatan, bukan dengan segala keupayaan kita, tapi dengan nama Tuhan Yesus. Karena peperangan kita bukan dengan darah, firman Tuhan katakan, darah dan daging tidak. Kadang-kadang kita lihat, bila saya bilang, kamu ada musuh kan? Kemudian kalau saya mau tanya soal ini, jangan jawablah, jawab sendiri-sendiri saja. Kamu ada musuh kan? Oh ada. Terus kamu terbayangkan musuh itu adalah orang-orang sekeliling kamu yang selalu bully kamu, kayak sakit hati kamu. Kalau yang anak-anak lah kan. Ataupun kalau mungkin kalangan kita ada juga kita suka, musuh kita ini ada apa? Mungkin apa? Anjing jiran. Musuh kita apa? Musuh itu apa? Dengan apa? COVID dan sebagainya. Banyak. Tidak, kita tidak berperang dengan darah dan daging. Itu tidak masalah di depan Tuhan. Tapi kita berperang dengan roh-roh jahat. Dan yang dia pandu lihat Goliat ini adalah musuh secara fisikal. Dan kita tahu di belakang dia memang roh jahat lah. Tapi kita sedang menghadapi situasi kita sekarang ini, banyak kadang peperangan kita. Kita berperang dengan saya katakan COVID. Itulah COVID masih ada satu ancaman bagi kita. Kita berperang dengan ekonomi. Kan susah mau cari gula. Minyak makan pun susah. Banyak juga di rak-rak tapi yang tiada subsidi. Mau pergi ambil yang tiada subsidi. Peperangan kita sedang menghadapi tangible semuanya. Tapi kita boleh katakan pada hari ini, kan kau datang dengan pedang, dengan si Daud. Tapi kami datang dengan nama Tuhan. Dan dia katakan sini, karena peperangan ini, ya saudaraku, apa yang dialami oleh Daud adalah peperangan yang material, yang fisikal. Jadi sama dengan kita. Jikalau Anda dan saya pada hari ini mengalami peperangan, mengalami cabaran, mengalami pencobaan, mengalami isu yang betul-betul nampak, boleh pegang. Mari kita katakan bahwa peperangan itu bukan milik saya, tapi milik Tuhan. Amin. Dan ayat yang saya suka kalau bahasa Inggris dia katakan begini, for the battle is the Lord, dia bilang, and He will give you into our hands. Si Daud, waktu dia si Goliat mau menghadapi Daud ambil batu,
ambil dia punya umpan dalam bahasa Indonesia, lastik kalau kita, dalam bahasa Inggris sling, dia umpan, dan karena dekat dahi si Goliat, firman Tuhan mengatakan terbenam di dahi dia. Kemudian dia rebah, Daud ambil itu pedang dia, cabut pedang dia dan potong kepala. Nah, kamu tahu kepala si Goliat ini menurut cerita tradisi orang-orang Yahudi, dibawa pulang ke Yerusalem, dibalik di Yerusalem, di mana dia dikuburkan satu tempat, sebuah bukit, ini dipanggil Golgota, karena bukit tengkorak Goliat ditanam di situ, yang dimana lebih kurang 1400 tahun kemudian seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus, mengalahkan Goliat yang paling besar dalam hidup kita, yaitu iblis sendiri, di bukit yang sama. Amin. Ketika dia mati, dikasih oleh Tuhan dan saya. Luar biasa. Satu ayat firman Tuhan saya membawa, yaitu di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 12. Nah, mungkin ayat yang terakhir pada hari ini. Amin. Karena saya mau simpulkan bahwa peperangan ini bukan milik Anda dan saya. Karena bila kita katakan peperangan rohani, kita pikir kita yang mau berhadapan. Nah, saya tidak katakan, kamu katakan benar tua, tapi Daud dia face to face dengan si Goliat, kan? Bukan dia bersana di sembunyi-sembunyi sambil berperang. Tuhan, Engkau yang berperang, tapi tidak. Jadi saya beritahu kamu, Goliat, Daud menghadapi dia punya musuh ini, bukan berperang demi musuh dia, karena dia datang dengan tidak ada pakaian besi. Dia diberi pakaian juga, tapi si Saul bagi dia juga itu pakaian yang, tapi dia tidak mau, tidak ngam, karena dia kecil, masih kecil lagi. Terus saya bilang macam si Den punya badan sama kali ini, itu baju perisai dia tidak ngam. Jadi dia pakai baju gembala, karena dia memang gembala, karena suruh jaga lembu. Tidak akan pilih pun jadi tentara karena kecil badan dia, jadi jaga lembu saja. Dan dia datang bukan dengan pedang, tapi dengan dia punya anu saja. Jadi apa yang bisa saya katakan? Ketika kita menghadapi situasi kita, amin. Kamu katakan, Natua, cakap kamu saja, Natua tidak bersalah. Saya yang bersalah. Saya mengapa ketika saya nyanyi lagu tadi itu yang melingkupi aku itu, saya akan sedikit emosional, karena saya tahu itu benar betul untuk saya. Saya juga menghadapi cabaran. Karena ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya mengaminkan ayat firman Tuhan ini. Malah sekarang ini saya sedang mengalami cabaran, mengalami peperangan, mengalami mungkin peperangan itu lebih berbentuk spiritual, tuduhan dan sebagainya. Tapi hari ini Tuhan katakan kepada Anda dan saya bahwa kamu tidak menghadapinya sendiri, malah lebih tepat Tuhan yang menghadapi itu bagi Anda dan saya. Nah, kalau kamu menghadapi situasi, mungkin orang bilang itu pun peperangan bagi kamu, itu ya sama itu. Jika itu penting bagi kamu, itu penting bagi Tuhan. Amin. Saya lihat sini sekarang ini macam dari semacam COVID ini, ramai sudah tidak lihat sebagai satu ancaman, tapi masih ramai orang melihat ini sebagai satu ancaman. Amin. Mereka betul-betul takut, memperselamakan orang masih takut lagi. Jika itu peperangan bagi Anda dan saya tidak katakan kamu itu, tapi saya bagi contoh, mungkin benda lain. Mari saya mau bersama dengan kamu. Oleh firman Tuhan pada pagi hari bahwa kamu tidak berperang sendiri, tapi Tuhan berperang untuk kamu. Lagi kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 14 sampai 17 ada banyak ayat. Jadi saya mau baca semua. Ini berbicara tentang satu lagi pribadi, yaitu Yosafat. Yosafat mengalami satu situasi ancaman dari dua suku atau dua bani, yaitu Amon dan Moab. Mereka mau menyerang Israel pada waktu itu. Mari kita lihat ini situasi dia, dan akhirnya apa yang berlaku ialah Yosafat berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Malah dia katakan bahwa dia tidak mampu menghadapi peperangan ini. Macam yang si Yosafat akui, yang kalau peperangan berlaku mereka akan kalah. Dia sudah melihat perbandingan di antara kekuatan Moab dengan Amon yang
mereka bergabung untuk mau menyerang bangsa Israel waktu itu. Ayat yang ke-12, kita lihat yang ke-12 dulu, dia katakan begini. Ini doa Yosafat. Kalau boleh kamu boleh baca daripada ayat mula. Ini semua ini perikop ini. Dia katakan begini, ya Allah kami, masakan engkau tidak menghukum mereka? Kami tidak punya kekuatan, dia bilang. Sini doa si Yosafat ini. Tidak punya kekuatan untuk menghadapi pasukan besar yang datang menyerang kami ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju padamu. Ini satu yang luar biasa yang dimiliki oleh Yosafat. Mungkin kita kata Yosafat, dia juga mengalami perangan secara rohani. Iblis seakan-akan mau supaya dia melihat bahwa this is the end. Kan? Dan kalau dia mau percaya seperti pernyataan Yosafat, memang betul, kami ketakutan, kami tidak dapat menghadapi jumlah orang yang mau melawan kami ini, memang kami tidak boleh. Tapi dia katakan begini, walaupun semua, despite all this, semua ini, dan saya mau kita bersama-sama dengan Yosafat, dan saya percaya ini firman Tuhan untuk Anda dan saya, mataku tertuju kepada Tuhan. Macam tidak ada harapan, tapi saya masih melihat Tuhan. Pengharapan dari Tuhan. Mari kita lihat ya 14 terus kita lompat 14 sampai 17. Saya katakan begini. Selepas mereka berdoa, malah bukan hanya Yosafat, tapi seluruh bangsa Israel, semua anak kecil juga, wanita-wanita berdoa. Roh Tuhan hinggap pada salah seorang, saya percaya imam pada waktu itu. Dia kata begini, maka roh Tuhan turun di tengah-tengah jemaah di atas. Ini Yazahil, Yahazil, anak Zakaria, anak Benaya, anak Yael, anak Matanya, seorang Lewi, maksudnya dia seorang imam dari Bani Asaf. Dia terus dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia kata begini dan berkata, dengarlah wahai semua orang Yahudi dan penduduk Yerusalem, juga tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, jangan takut, dia bilang, dan jangan kecut hati dengan pasukan besar itu. Tuhan katakan jangan takut. Jangan kecut dengan situasi dunia sekarang ini. Dari segi politik, ekonomi, sosial sedang berlaku sekarang ini. Jangan takut, jangan kecut. Dan dia katakan dengan pasukan besar ini, kerana dia katakan bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Amin. Saya bawa nama Tuhan dan Dia memberikan kami kemenangan. Seterusnya ayat yang 16, esok turunlah dan datangi mereka. Ketahuilah mereka akan naik melalui pendakian Ziz. Kamu akan menemukan mereka di ujung lembah gurun Yeruel. Ayat 17, ayat ini. Dia kata begini, kamu tidak usah berperang dalam peperangan ini. Dengar baik ini. Kamu tidak usah berperang dalam peperangan ini. Kalau ini merupakan remah Tuhan dan saya, mari kita terima ini. Kamu tidak perlu berperang. Rest. Firman Tuhan mengatakan, berdirilah tegak di tempatmu, lihatlah kemenangan daripada Tuhan. Kita berdiri di mana kita berada, situasi kita sekarang ini, kita melihat dengan iman kemenangan yang Tuhan beri pada Anda dan saya. Dia katakan, lihatlah kemenangan daripada Tuhan yang menyertai kamu, wahai orang Yehuda dan Yerusalem. Jangan takut, jangan kecut hati, majulah esok dan hadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saya mau baca ini dalam bahasa Inggris, boleh bersama-sama dengan saya. Jelas ayat 17 akan begini bahasa Inggris. You shall not need to fight in this battle. Set yourself, stand you still and see the salvation, dia bilang. And see the salvation of the Lord with you, O Judah and Jerusalem. Fear not, nor be dismayed. Jangan takut, jangan juga dismay. Jangan dalam keadaan bingung. Jangan panik. Itu yang paling tepat. Panik. Dia katakan begini, dismay, tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. Amin. Kita hadapi peperangan ini dengan melihat kemenangan. Karena kita tahu Bapa di surga yang berperang bagi Anda dan saya. Amin. Mari kita melihat keselamatan daripada Tuhan. Saudaraku, mungkin apa yang saya katakan ini umum. Kamu alami ini spesial, istimewa. Tapi saya beritahu,
Apapun perangan yang sedang kamu alami saat ini, mungkin cabaran, mungkin isu, mungkin satu persoalan, mungkin satu yang orang bilang, kalau saya cakap ini orang lain, orang bilang orang ketawa ini. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau itu penting bagi kamu, mungkin kecil-kecil saja, mungkin ini melibatkan mungkin penyakit, bukan besar sangat, mungkin kecil saja. Tapi kamu lihat ini sudah berlarutan lama. Mari kita hari ini lihat, kalau itu perangan baik kamu, katakan, the battle is the Lord. Peperangan ini adalah perangan Tuhan. Tuhan yang berperang bagi pihak kamu. Nah Tuhan, jadi apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya buat? Perubahan pikiran. Daripada melihat kegelapan, melihat masa depan hancur, melihat tidak ada jalan keluar, kita melihat kemenangan, salvation dari Tuhan. Amin. Kita tutup mata, kita ketepikan, kesampingkan segala problem kita melihat kemenangan. Mungkin kita tidak tahu bagaimana Tuhan menangkan kita, dan kita tahu ada kemenangan. Mari kita tutup dengan ayat firman Tuhan ini. Kita baca semula, yaitu dalam Yohanes 14 ayat 27. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tengok, damai sejahtera ku berikan padamu. Tapi lebih tepat saya katakan damai sejahtera-Ku. Damai yang dimiliki oleh Yesus. Sehingga dia katakan, nyahlah iblis. Dia katakan begini kepada gelombang ataupun ombak ganas, storm. Ini ribut taufan. Tenanglah. Dan semua menjadi tenang. Damai sejahtera-Ku, damai sejahtera milik Yesus. Yang sama itu dia katakan, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Kita kesampingkan segala sesuatu yang merupakan kebahagiaan yang menurut logik, rasional, pandangan, kebiasaan manusia. Apa maksudnya penutup? Mungkin dia tidak cukup duit. Mungkin kesehatan kita nyata seperti tidak stabil. Dokter sudah diagnose penyakit. Mungkin jalan kita sudah buntu. Apa yang kita harapkan semua jatuh, runtuh, tidak lagi dapat kita mencapai. Result, kecewa, susah hati, takut, menangis dan sebagainya. Amin. Tapi kita katakan, jikalau sebaliknya yang berlaku, jalan ada, kan? Tengok, dengar baik-baik. Jalan ada, duit banyak, diagnose kesehatan kita bagus saja, terus kita bilang, inilah sukacita, inilah kegembiraan. Sedang duduk santai di kursi separuh baring di tepi pantai, di tepi kolam renang, dengan daun kelapa, kalem, daun kelapa, dan angin sedang meniup di tepi sebuah pantai yang putih dan bersih. Oh, ini baru kehidupan, this life. Itu kebahagiaan menurut dunia ini. Saudara, apa yang Tuhan beri pada kita tidak seperti dunia berikan. Dimanapun Anda berada, sehingga ada sesuatu yang berlaku. Orang akan melihat kita, orang bilang bagaimana dia boleh bahagia, bagaimana dia boleh gembira, bagaimana dia ada sukacita, ada sejahtera, sedangkan maksudnya inilah bukti bahwa apa yang kita miliki bukan damai yang diberikan di dunia ini, yang di offer di dunia ini, tapi apa yang Tuhan berikan. Mari kita yakin Tuhan tahu apa yang terbaik dengan saya. Dan firman Tuhan mengatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah menghadapanmu. Jangan gentar apa yang kamu sedang hadapi, karena peperangan ini milik Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik mengasihi kami. Engkau memberikan kami kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak firman-Mu yang membentuk jati diri kami, kepribadian kami, identiti kami dalam-Mu. Kami bukan kami lagi Tuhan, tapi ya Engkau yang ada dalam kami. Engkau yang semakin bertambah, kami yang semakin kecil ya Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan. Lebih tepat lagi Tuhan, Engkau yang berada dalam kami, yang menghadapi segala situasi hidup kami. Karena peperangan yang sedang kami alami, apapun situasi yang kami sedang alami, adalah peperangan yang Tuhan hadapi. Dan kami bersyukur dan kami bersuka cita pada hari Tuhan Yesus. Kami nyatakan dengan iman. Karena peperangan ini bukan hanya Tuhan yang hadapi,
Tapi Tuhan telah hadapi dan menghadapinya dengan penuh berkemenangan bagi pihak kami. Kami sudah menang. Saudara, sebabnya mengapa? Pada hari kami berdiri tegak di tempat kami. Apa yang saya katakan di tempat kami mungkin Tuhan bagi kami setiap pribadi berbeza-beza. Tapi saya percaya bahwa di surga Engkau melihat kedudukan kami. Di mana pun kami berada. Tapi kami berani mengatakan di mana kami berada. Berdiri tegak walaupun dalam segala problem masalah, cabaran, peperangan dan sebagainya, dan melihat salvation, kemenangan, keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih pada surga hamba selesai menyampaikan misi firman Tuhan pada pagi hari. Dan saya percaya Engkau terus memberikan kami rema, pewahyuan, mengungkapkan bagaimana melihat Bapa di surga kebenaran firman Tuhan. Makan roti, bukan ini, tapi firman Tuhan. Amin. Nah, sedang makan dan sudah makan dan sedang makan dan sudah makan. Amin. Kita makan firman Tuhan, pribadi Yesus sendiri yang merupakan firman yang menjadi manusia. Yesus datang, oleh karena kasihnya mati di kayu salib dan saya. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Kristus dan bagaimana dia menjadi roti bagi Anda dan saya. Malah satu yang istimewa, apabila bicara tentang roti, dia bicara tentang anak kecil. Roti adalah untuk anak-anak, amin kan? Masih ingat lagi, dia bilang itu perempuan penis. Dia sebenarnya bukan orang Yahudi, tapi dia panggil Yesus, dia bilang anak Daud. Dia bilang, sebenarnya orang beli istilah itu hanya beli kalangan orang Yahudi dengan Yahudi, Pak. Macam kalau keluarga, katakanlah saya punya bapak anak Sulimin, kan? Jadi ada saya punya sepupu jauh, tapi dia masih guna descendant Sulimin. Dia bilang anak Sulimin, dia bilang, maksudnya dia mau saya ini anak Sulimin juga, jadi saya istimewa nih, gitu kan? Tapi Yesus tahu bahwa perempuan ini bukan orang Yahudi, jadi dia tidak layak cakap atau ambil hati Yesus yang menggunakan perkataan anak Daud. Kenapa? Kau mau tipu saya, kau orang Yahudi supaya saya tolong kau kah? Begitu, Pak. Tuhan bilang tidak baik berikan roti ini kepada anjing, karena roti itu enak. Betul dia bilang di perempuan Tuhan. Akhirnya dia sadar yang dia coba pasang kabel dengan Yesus ini lebih karena macam itulah. Dia sadar kedudukan dia tidak layak. Dia bilang betul, ini anjing. Tapi anjing pun makan dari roti, sisa roti yang jatuh. Roti adalah untuk anak. Dan kita bukan sekadar anak, tapi kita anak Tuhan. Amin. Depan Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk anak dan saya. Dan Tuhan berikan pada kita tubuhnya, kematian dia, supaya kita mengalami kehidupan. Tuhan sangat sayang dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memegang roti dan minuman yang ada di meja ini. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami satu lagi kesempatan penghormatan untuk dapat mengambil perjamuan kudus bersama-sama, mengingatkan tentang kematian, kebangkitan untuk kami. Mari lebih tepat mengisytiharkan kematian untuk kami, Tuhan. Engkau mati untuk memberikan kami hidup. Kami bersyukur ke surga, kami berdoa supaya ini bukan lagi satu rutin kebiasaan perjamuan kudus. Tapi ketika kami mengisytiharkan bahwa Yesus mati untuk kami isytiharkan saat ini kehidupan baik kami. Ketika kami isytiharkan bilur-bilur Yesus, kami isytiharkan, kami amenkan kesembuhan baik kami. Terima kasih pada surga, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Ketika perjamuan kudus ini kami ambil, Engkau ungkapkan mata rohani kami, mata nurani kami melihat kebenaran firman Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang telah kami dengar pada surga, dan mengembrace dan mengalami itu dalam kehidupan kami pada kebenaran firman. Haleluya. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Kita angkat roti sedikit. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai ia datang. Bapak di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kami satu lagi kesempatan penghormatan untuk dapat mengadakan pertemuan kudus bersama-sama mengambil pertemuan Tuhan ini. Saya percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dalam kami. Ketika kami mengambil dan mengistirahatkan kematian untuk kami. Bapak di surga, tubuh kami yang panah diperbaharui. Kami yang sakit disembuhkan Bapak di surga. Malah kami melihat berdiri tegak di tempat kami keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Baik yang sedang kami hadapi dalam dunia saat ini maupun dunia akan datang. Kami percaya Bapak di surga, semua telah Engkau bayar dan bayar lunas dengan kematian-Mu di kayu salib untuk kami. Terima kasih Bapak di surga. Kebangkitan-Mu adalah kebangkitan bagi kami, pembenaran bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagimu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saya sudah sampai di ujung ibadah kita pada pagi hari. Saya percaya satu lagi kesempatan kita mendengar merenung firman Tuhan. Nah, sebelum kita balik, mari kita berdoa sekali lagi. Haleluya. Kita berdoa untuk keadaan dunia. Amin. Boleh bersama dengan saya. Mungkin setiap pribadi juga apa yang dalam hidup kita sedang kita alami. Mungkin juga orang-orang yang kita sayang. Kita berdoa. Kita ingin sesuatu. Dan katakan begini, Tuhan, kalau saya tidak boleh lalui semua ini. Saya tidak boleh menghasilkan mujizat, kekuatan tidak mampu. Seperti sahabat, tapi mataku tertuju kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak Saudara, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik luar biasa dengan kami. Kami berdoa di ujung ibadah kami. Kami percaya Bapak Surga, Engkau sudah berikan kepada kami. Sebelum kami ungkapkan apa yang kami ingin terjadi. Baik dalam sekeliling di dunia ini Bapak Surga, sekeliling kami, masyarakat kami, dalam negara kami, dalam rantau kami Bapak Surga, negara-negara besar dunia ini Bapak Surga, apa yang sedang berlaku. Kami percaya Tuhan Engkau in control. Engkau mau supaya Bapak Surga semua situasi ini sebalik kami melihat. Bapak di surga kami melihat keselamatan, salvation dari Tuhan. Bapak Surga, terima kasih Tuhan. Apa yang kami sedang alami secara pribadi, Engkau melihat, mendengar keluhan anak-anakmu sendiri. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus saat ini Bapak di surga, Engkau berikan mereka melihat dan kuasa-Mu Tuhan, keselamatan, penyelamatan. Kami percaya bahwa kami sudah selamat. Untuk dunia akan datang ini kami tahu kami sudah selamat. Tapi dalam dunia sekarang ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Hari kami demi hari kehidupan kami. Mungkin orang-orang yang kami kasih, kami sayangi. Tuhan, Engkau memberikan keselamatan bagi mereka. Apa yang mereka perlukan? Mungkin dari segi ekonomi, mungkin dari segi damai sejahtera, mungkin dari segi kesembuhan fisikal. Kau berikan Bapak di surga. Karena kami percaya, kami melihat, walaupun apapun kata orang, apapun fakta, apapun diagnos dokter dan sebagainya, kami melihat keselamatan dari Tuhan. Karena kami melihat Bapak di surga yang berperang bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan terus di tempat ini. Engkau menyertai kami seperti Engkau menyertai kami datang. Ulangan kami malah Engkau sudah menyertai kami yang luar biasa, menyediakan bagi kami kesempatan melihat mukjizat dan berkat terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat bertemu lagi dalam suara seperti ini masa akan datang dengan penuh sukacita Bapa di surga. Kami dapat memberitakan, mengkongsikan berita gembira yang kami dengar pada sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati persekutuan selepas ini, refreshment yang akan kami ada bersama-sama. Tuhan yang Engkau menyediakan, Engkau yang memberikan kecukupan, malah Engkau yang memberi kelimpahan bagi kami. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Dia mati setiap 10 menit.